pilih karir bagus tapi jauh keluarga atau deket keluarga tapi karir biasa aja? Dua-duanya. Nggak bisa, Mas. Karir bagus sama keluarga gitu. Itu Mas semua pengen, Pak. Selamat datang di On Call, On The Air with Cikokol bersama saya Tegar dan di samping saya ada bos saya nih, tamu spesial Bos Adi Fitriatmojo. Selamat datang Pak Adi, salam dulu ya, salamnya gini ya sekarang ya. Pertama-tama nih, katanya ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi Pak Adi mungkin bisa ceritakan pengalaman dari kecil sampai dewasanya Pak Adi, gimana ceritanya Pak Adi? Dari masa kecil, lahir di mana, tanggal lahir berapa mungkin, kalau boleh tahu nih pemirsanya ya. Iya. Gimana Pak Adi? Silakan Pak Adi. Oke, Mas Tegar, terima kasih udah diundang di acara On Call Cikokol ini ya, On Air with Cikokol. Masa kecil saya lebih banyak saya habiskan di Pati, Mas. Pati. Saya lahir di Pati. Oke, Pati ya. Di bulan Juli. 82. 82. Jadi masih muda ya. Ya, jiwanya muda juga Pak ya. Cuman sudah putih-putih rambutnya ini. Gitu ya. Sampai SMA saya di Pati. Ya, seperti anak kecil pada biasa. Pada lari-lari, kejar layangan gitu ya, main di sawah, main di selokan. Ya, itu kecil saya di sana di desa ya. Itu kuliah saya di Semarang. Lepas SMA saya ke Semarang. Kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun. Ya, lulus. Alhamdulillah langsung dapat kerja di PLN. Jadi langsung Pak di PLN? Langsung di PLN. Langsung ya. Itu apa dulu? Direct shopping atau? Direct shopping. Direct shopping ya. Direct shopping dengan 2 kali tes ya. Maksudnya 2 kali tes gini. Gelombang pertama saya nggak lolos. Oke. Nah, jadi ada gagal di tes kesehatan. Habis itu dipanggil kembali 6 bulan berikutnya untuk tes kesehatan aja. Oh gitu. Jadi kalau zaman saya kan kalau udah gagal kan balik awal. Kalau di zaman Pak Adi langsung? Enggak, saya langsung tes kesehatan aja. Jadi diberitahukan itu gagal, tapi diminta untuk mempersiapkan kesehatannya 6 bulan berikutnya dipanggil lagi. Oke. Nah, dan itu ada konsekuensinya memang. Jadi ketika penempatan pertama kan di Bali ya. Iya. Nah, saya dalam satu JT itu hanya beberapa orang aja. Dulu saya masuknya kan lewat direct shopping ya. Itu SCADA SC. Nah, tetapi begitu di gelombang berikutnya, di angkatan berikutnya itu tidak ada SC. Jadi otomatis mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus pindah ke operasi. Nggak lagi ke SCADA tapi ke distribusi. Siap. Oke, sebelum melanjutkan lebih jauh tentang Pak Adi di PLN, tapi kita robek dulu lah masa-masa sekolahnya. Prestasi apa nih yang Pak Adi pernah raih waktu sekolah sampai kuliah lah? Gitu. Apa Pak Adi kira-kira? Sekolah ya. Kalau sekolah itu SD dulu. Okay. Kenal TVRI nggak? Iya lah pasti. Kenal TVRI ya? Tahu. Identik dengan yang warna-warni gitu ya Mas ya. Identik warna-warni ya. Terus saya pernah tidak cermat di TVRI. Oke. Oh masuk TV Pak? Masuk TV. Oh iya mantap. Waktu itu ya. Waktu itu. Sama teman-teman saya lomba P4. Apa itu Pak? Pendidikan Pancasila itu loh. Oh, ya. PPKN mungkin ya? Iya, sama bantu. Siap. Ya itu. Aku masuk TVRI untuk TV. Gitu. Iya. Bisa masuk TV. Emang di desa Pak itu Pati? Loh, coba dicek di Google Map tuh Pati di mana. Oh iya, Jawa Tengah sih, cuma saya belum pernah tahu sih. Ya? Iya, belum pernah. Itu kalau dilewatin paling nggak ada 20 menit udah lewat keluar lagi. Itu ya. Ini jadi daerah Solo. Pantura, bukan Pantura. Oh, Pantura. Jadi di utara, okay. Kurang lebih 2 jam lah dari Semarang ya. Semarang ya, jadi timur. Oke. Arah Jawa Timur jadi Semarang. Oh, sebelum Rembang? Jauh sebelum Rembang. Oke. Oke Pak, yang tadi lanjut TVRI lagi. Iya, itu TVRI ya, masa-masa SD. Terus apa lagi ya prestasinya? SMP, SMA. Kalau SMA prestasinya jarang temen-temen saya ini pramuka paling ya, pramuka sama ini main bola ada. Waktu kuliah kita sempat juga bikin ini Mas, ngisi pelatihan untuk PLC Power Logic Control ya, kan saya orang kontrol.
Jurusan apa sih Pak Adi tadi? Kontrol ya, elektro tapi kontrol Elektro. ya. Oh, oke. Kontrol itu harus lemah, berarti otomatisasi lah. Kalau yang sekarang bilang di pabrik itu otomatisasi. Jadi kalau proses produksi itu ikan detik harus diapain, berikutnya ngapain lagi, nah itu udah tanpa orang lah. Iya. Otomatis. Robot ya, Nah itu robotik robotik ya. itulah yang di set waktu itu ya, dipelajari. Kalau kuliah kita sempat ngajar itu ada diklat ya seminar lah gitu ya. Iya. Kira-kira itu aja Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Bentar Pak ya, saya baca dulu nih. Luar biasa. Ini. Samin. Ini nih, pertanyaannya sih mendalam banget nih. Apa hal yang selalu diingat Pak Adi terhadap orang tua? Pesan-pesan mungkin dari orang tua. Orang tua ya. Iya, Kalau orang tua itu, orang tua saya dua-duanya guru Mas. guru. Orang dua-duanya guru. Jadi pesannya kita harus terus belajar. Itu pesan yang buat saya. Latar belakang orang tua saya kan memang ngajar ya. Nah, bapak saya itu di ahlinya di IPA. Guru IPA jadi. Sebenarnya bukan, ya lebih cenderung ke IPA-nya. Tapi sebenarnya beliau ini kayak ya kepala sekolah, kepala dinas gitu ya. Kalau ibu saya lebih ke cenderung ke matematika. Oh, itu guru apa Pak? SD, Guru SMP? SD semua? SD semua. Oh iya. Oh iya, SD ada IPA sih emang ya? Ya masih ada IPA. Masih. Kayaknya sekarang juga masih ya Pak? Masih ada IPA. Gitu, jadi teruslah belajar gitu ya. Pas belajar, terus jangan lupa ibadahnya. Gitu. Ibadah ya? Oke, ibadah sangat penting bagi kehidupan kita pastinya. Sebentar saya copot kacamata dulu Pak. Ya, berembun kan? Iya. Ini ya susah kalau pakai masker, pakai kacamata juga pasti ya, itulah kekurangannya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Ketemu istri Pak di mana? Ketemu istri, ketemu apa nih? Ketemu pertama atau ketemu? Iya, ketemu pertama lah Pak, pasti. Istri saya itu teman SMA. Temen SMA. Ya ketemunya di SMA. Di SMA. Iya. Tetangga bukan? Tetangga. Kayaknya pertama ketemu bukan di SMA kalau itu Pak. Di SMA dulu. Di SMA dulu. Oke. Ya emang saya ketemu udah ini gitu ya. Ya emang nggak jauh-jauh sih, biasanya orang PLN jodohnya kalau nggak temen sekolah, Temen ya kantor, kantor itu aja sih Pak. Kemudian gini Pak, kan ini Pak Adi ini terkenalnya family lover lah ya Pak, ya, sayang keluarga nih. Kebiasaan apa yang Bapak lakukan sehari-hari lah untuk keluarganya lah Pak? Untuk ya membahagiakan keluarganya sehari-hari, kegiatannya mungkin. Jadi kalau PLN ini kan apalagi sudah struktural ya, seperti manajer rayon ya, sudah level-level itu, nasmen, waktunya banyak dihabiskan di kantor ya. Karena waktu kita sebenarnya sedikit sih dengan keluarga, ya tinggal kita atur aja. Kalau saya lebih banyak kalau di rumah main aja, main sama anak. Main Pak ya? Main. Kalau nggak main ya kalau ibadah sama main. Ibadah kan misalnya waktu asal ajak jamaah gitu aja ke masjid. Nah itu waktu sama anak kayak gitu. Itu tiap hari Pak? Tapi Tiap hari. tiap hari Pak? Kalau main sekarang sudah rada berkurang, mainnya tinggal karena udah rada besar ya. Iya. Udah mulai besar, udah mulai banyak kegiatan daring dan tugas-tugas gitu. Jadi kalau main kita fokus Sabtu Minggu yang main full gitu ya. PS bawa ke sana tuh, PS yang lantai 4. Jadi ini ya Pak ya, istri full di rumah ya Pak sama anak ya Pak? Istri alhamdulillah full di rumah untuk bermanfaat nih. Saat ini Ya, pas sekali gitu. Ya saya ini Karena kan daring kalau pas semua, daring ya. semua tiga-tiganya ikut semua ya. ibunya ya. Gitu. Kalau sebenarnya kalau istri kerja bingung juga nih daring Ya, gimana. bener-bener. Gitu. Sekarang nih pas sekali ya, istri bisa di rumah. Ya, jadi guru sekarang. Iya. Anak-anak kangen sekolah ya. Kalau kiat-kiatnya mendidik anak gimana dari Pak Adi? Kalau anak itu kan ya sama kayak orang tua saya itu aja. Kita disiplin dulu lah ya, disiplin dulu. Dari kecil itu yang paling saya ini kan disiplinnya dulu. Minimal sholatnya dulu ya, tepat waktunya dulu gitu. Yang paling saya tuh bangunin ya, sama kayak saya kan susah bangun gitu ya. Tapi karena saya punya kewajiban untuk bangunin anak gitu, akhirnya saya bangun juga gitu.
Jadi sebenarnya anak itu kayak Tanggung jawab ya. apa ya, menjadi pemicu ya, Iya. pemicu bahwa kita nanti kita harus bangun nih supaya anak bangun gitu aja. Apalagi dulu saya pernah di suatu rayon ya di Bali itu jaraknya hampir kurang lebih 2 jam lah, 2 jam. Jadi saya pulang malam gitu ya, udah nggak ketemu anak. Ketemunya ketika kalau dia nggak saya bangunkan di subuh, waktu subuh ya jam 4 itu nggak ketemu. Oh, Gitu. Jadi anak-anak itu paksa bangun aja, harus paksa bangun biar ketemu bapaknya gitu. Nanti panggil om kan gak enak. Nggak bisa aja nih. Pak. Gitu. Subuh harus bangun ya. Ketemu bapaknya, habis itu tinggal lagi. Jadi ketemunya waktu subuh itu aja. Iya. Itu beberapa tahun ya saya jalani seperti itu. Tapi ya Sabtu Minggu tetap kita ya pekerjaan kalau di Rayon kan ada SPPTL ya. Itu saya bawa pulang juga nih. Jadi pulang dari Rayon mobil belakang penuh berkas SPPTL saya kumpulin kan. Nah kita aja kalau pas di Bali ya saya ajak ke Renon gitu ya. Mereka main bola, saya di mobil tanda tangan udah. Oh, Kita aja nyicil dikit. Kayak gitu aja mas. oke Pak. Kalau gitu Pak Adi nggak pernah marahin anak-anak Pak? Atau gimana cara marahin anak-anak? Ya, pernah lah, masa marah nggak pernah. Enggak, maksudnya kan kita di kantor nih sebagai bawahannya Pak Adi nggak pernah dimarahin loh. Nggak tahu sih marahnya Pak Adi kayak gimana, kita nggak tahu. Marah ya. Gimana Pak? Hampir sering kalau di sana ya. Marah sama anak ya biasa gitu. Nah, ya dimarahin aja. Dimarahin. Kasih hukuman ini. Iya. Gitu. Masalahnya kita nggak pernah tahu Pak Adi marah kayak gimana. Beda lah ya. Beda manajer emang beda ini. Ya. Berapa kali hukumannya sih? Kalau ini hukuman berjenjang ya. Kalau sama anak itu ya saya terakhir kemarin mulai saya kurangi hukumannya itu, mengurangi jam dia main HP misalnya gitu. Kadang kan sekarang ini Pak main HP gitu ya. Nah itu yang kita kurangin. Nah kalau dia misalnya lupa waktu, kita cas itu. Ini lupa nih udah, berarti 2 minggu nggak pakai HP dulu. Nah gitu. Akhirnya mereka cari kesibukan yang lain, nggak masalah, yang penting nggak pegang HP. Iya Pak. Gitu. Tapi emang di rumah nggak ada TV ya Pak ya? Itu kenapa sih Pak? Di rumah nggak ada TV. Iya itu alasannya kenapa? Alasannya kenapa? nih? Belum pernah ke rumah saya kok tahu ini. Kan sering Pak dulu. Oh, iya, Dari, iya, iya. Oh, iya, dari kemarin, Bapak iya, iya, Rakas, dari iya. yang di sini juga. Iya, iya. Benar Pak. Nggak ada TV itu pertama kali nggak ada waktu di Merauke. Dari Merauke itu sudah ada TV ada. sih. Cuman pas suatu saat itu kabel antenanya ketarik sama ini truk yang buat tiang. Gitu. Oh. Jadi putus kan, Iya, terus iya. gelap gitu ya, karena saya pakai parabola. Gitu. Akhirnya nggak saya bener-benerin kok anak-anak betah gitu ya. Ya sudah. Jadi di sana itu waktu itu jamnya kan beda sama yang di sini ya. Iya, beda 2 jam. Siaran TV-nya kan juga beda 2 jam. Iya. Jadi kalau di sini jam 4 sore kartun, di sana itu maghrib. Wow. Nah, jadi anak-anak ini nontonnya pas maghrib gitu. Nah, itu yang sering lupa mereka. Jadi gitu. lebih untuk Jadi, ibadah dulu ya Pak. Lebih banyak marahnya aja nih, masih nonton TV jam segini gitu. Akhirnya begitu mati ya sudah biar aja gitu. Tapi sampai sekarang loh Pak. Sampai sekarang mereka terbawa, enggak ada masalah dengan nggak ada TV. masalah Pak ya. Jadi mereka lebih bermain sama ini ya, sama saudara aja bertiga itu ya Pak. bertiga Ya? itu lebih sering main lah. Ya resikonya rumah berantakan ya gitu kan. Ya biasa lah itu. Kalau istri Pak gimana? Itu kan tadi anak nih, sekarang Anak. istri Pak. Gimana cara Bapak itu membahagiakan atau apa ya, mendrive istrinya seperti apa tiap hari? Tiap hari kan ketemu nih. Iya. Pasti Pasti. bosen gimana gitu. Bukan gitu, Mas. Janganlah sampai bosan Pak. Ya kalau dia istri inilah waktunya paling hanya di malam hari ya. Ngobrolnya setelah Iya isya sih ya. biasanya. Iya, memang. Karena anak-anak sudah belajar selesai, terus ya udah siap-siap dia mau tidur gitu ya, gitu baru saya ngobrol sama istri gitu. Lebih banyak di situnya. Ya, kadang waktu makan banyak ngobrol juga, makan malam ya setelah maghrib biasanya. Itu banyak ngobrol juga. Sabtu Minggu. Ya, Sabtu Minggu kegiatannya seperti apa Pak? Sabtu Minggu lebih banyak olahraga. Sama istri, sama anak-anak juga kan? Enggak, kalau sekarang enggak. Kalau dulu ya. Oh, iya. Dulu kan sering juga saya ajak si kakaknya itu saya ajak juga. Di Rangkas juga dulu sering juga ke Car Free Day itu. Ya. Kan dekat ya kalau Ya, itu. dekat, nggak Kalau jalan ini kan kaki. jauh ini. Kalau ini jauh. Tinggal jalan kaki udah kelihatan itu alun-alunnya kan. Ada Benar-benar. ibunya senam, anak senam kan itu. Nah, kita jalan keliling anak-anak main apa itu yang permotoran Iya. itu ya.
Kalau sekarang sih pandemi gini anak-anak lebih banyak saya taruh di rumah. Iya Pak, ya. Bahaya juga sih emang buat anak-anak. Saya keluar aja sama ibu berdua. Ya pagi atau pagi belanja, pagi beli itu, nah beli bubur. Beli itu tiap pagi atau cuma weekend aja? Enggak sih, ya kalau ada waktu kalau malas masak aja itu istri. Banyak malas ya kan? Tapi tiap hari istri masak kan Mbak? Masak. Ya masak kan kita cariin itu frozen itu, masak tinggal goreng gitu kan. Nah nanti seminggu sekali, ya rutinnya sih seminggu sekali ya. Dulu sejak pandemi ini seminggu sekali kita beli ke mana ke sini ya, Balai Kota ada Hypermart ya situ. Iya benar. Sepi tadi maunya Pak. Yang justru itu. Oh iya enak lah ya. Enak kalau sepi. Aman kita pilih-pilih nggak ngantri langsung gitu kan. Nah kalau di komplek di Banjar ini sudah ada tukang sayur sebenarnya. Tiap pagi ada di depan gitu. Cuman berapa ini dia lagi nikah pulang kampung jadi nggak ada. Iya. Makanya ini sering sekali ibu itu ngajak belanja gitu. Iya. Tapi ya yang penting pakai masker sama jaga jarak sih aman sih Pak. Itu udah belanjanya ya doakan aja nanti sebentar lagi Banjar itu kan lagi bangun tuh pasar modern. Pas di belakang pintu keluar Cipete itu. Enak sih Pak. Enak nanti tinggal naik sepeda listrik itu sampai juga. Gitu. Oke Pak Adit, next question. Sebenarnya Pak Adit masuk PLN tahun berapa tadi Pak? Mohon maaf. Saya OJT 2006. Ya, pengangkatannya 2007. Kalau gitu boleh diceritakan Pak dari OJT mutasi kemana sampai Bapak ada duduk di kursi sekarang? OJT 2006 itu di Bali. Produk Bali kalau gitu. Produk Bali. Pertama kali naik pesawat dari Jawa itu ke situ. Yeah. Sebenarnya belum pernah naik pesawat. Sama kan juga dulu kan. Jadi OJT bingung juga nih pesawat gimana caranya gitu kan. Kalau sampai Bali sementara kan cuma 3 orang itu teman angkatan saya di Bali. Saya bertiga sama saya gitu. Saya ajakin ketemuan di terminal kadang nggak mau, maunya di bandara gitu kan. Waduh ini harus ke bandara juga gitu. Ya udah kita ke bandara, naik pesawat tuh pertama kali udah ke Bali. Ke sana jalan kaki di Bali, dibantu sama kakak-kakak senior kan. Ya, pasti lah. Carikan tempat tinggal, kos gitu, dekat base camp dia. Ya kemana-mana sama kakak kelas itu aja senior itu. Ya. Tapi kan nggak jauh beda kan dari umur beda 1-2 tahun, 1-2 angkatan gitu. Kalau dulu angkatannya per tahun kan, 2 angkatan itu udah banyak sana. Kali di Denpasar, pas penempatan ini SK, OJT di Denpasar, SK-nya juga di Denpasar, di area Bali Selatan. Dulu masih AJ. Area jaringan ya? Jaringan Bali Selatan ya. Ketemu Pangkos di situ. Pangkos di pemeliharaan, supervisor pemeliharaan. Saya masuk sana. Di operasinya. Ini jaringan ini. Pangkos jadi kakak tingkat ya? Iya. 2 level kayaknya. 2 level ya. Nah, dia supervisor, saya masuk. Kan? Dia pemeliharaan, saya di operasi. Sama-sama asmen satu asmen tapi beda bidang, beda sub bidang. Jadi saya piket saya gitu kan. Dia kan masih baru. Kamu kan ngajakin, tapi dia ngajakin ke pantai itu dia gitu. Ya habis dari situ Bali Selatan sampai 2012 saya di sana. 2012. Bukan 2012 ya, sekitar 2012. Tapi di sana sempat naik dulu Pak? Ya, di situ ke supervisor kan. Supervisornya tapi bukan di operasi ya. Supervisor saya lintas bidang. Ya, supervisor di perencanaan. Perencanaan. Nah, dan perencanaan ya waktu itu cuma 1. Di perencanaan itu cuma ada 1 supervisor. Kalau sekarang kan ada 2. 3 ya, sekarang ada 3 ya. Ada Renus, Rensis, sama mapping. Iya. Dulu cuma 1. Jadi saya ngurusin pasang baru di kayak Rensisnya ya. Di Renusnya juga ngurusin, mappingnya juga ngurusin. Karena cuma 1 supervisor waktu itu. Tapi staffnya kan banyak Pak. Ya staffnya banyak. Nggak kerja sendiri maksudnya. Staffnya banyak ya. Terus Pak dari 2012 tadi? Nah, saya geser. 2012 itu masuk ke mana Pak? Distribusi. UIT-nya gitu ya? KD kantor distribusi. Nah, saya masuk di sana. Jadi supervisor kalau gitu. Supervisor. Ya, jadi setara dulu asisten manajer ya Pak. Asisten manajer. Supervisornya lintas lagi. Lintas lagi? Iya, saya metering.
Metering masuk transaksi energi. Betul. Oke. Nah, jadi kayak dari operasi ke perencanaan, terus ke metering ya, TE. Kayak aku tuh loncat ini ya. Ya nggak apa-apa, Pak. Itu kan banyak pengalaman, jadi banyak apa ilmu yang dibawa buat teman-teman Ya, ya. alhamdulillah dapat sedikit di situ ada AMR ya, komunikasi AMR yang sekarang ini kita komunikasi dua arahnya itu dari situ semua saya tahu tuh. Terus dari situ sebentar aja situ saya dipromosikan ke manajer rayon. Manajeran balik lagi ke Manajer rayonnya di Bali Timur, iya, tapi masih satu ini Pak ya, distribusi. masih distribusi. Oke. Jadi ke unit lagi, Iya, ke unit. dibawa ke unit lagi. Kurang lebih 2 tahun itu di rayon Karangasem namanya. Jadi sampai 2014. Ya, 14 Kan 2012 kan, Iya. 2013 saya geser. 2013 2014 itu di rayon 2013. Karangasem, jadi 2 tahun di sana. 2 tahun. Karangasem itu rayon yang paling timur. Timur. Jadi Jadi- dekat Banyuwangi kalau gitu. Enggak. Timur. Astagfirullah. Timur. Iya, timur. Karena Nusa Lombok. Tenggara ya. Ya Lombok. Iya, benar-benar. Lombok. Nah, di situ ada pelabuhan Padang Bay, tempat nyebrang-nyebrang tuh. Nah, itu di daerah saya di Karangasem. 2 tahun di Karangasem, geser lagi. Geser ke Kelungkung. Kelungkung daerah mana, Pak? Bali Timur juga kan? Jadi Kelungkung itu kayak Cikokolnya area Bali Timur. Rayon Jadi juga? ada manajer P3-nya, ada rayonnya. Tuh, di sana ada. Jadi saya satu kota sama manajer P3. Oke. Nah, kayak Rangkas sama BTS. Ya seperti itulah. Gedungnya juga cuman Dekat ya? berapa meter gitu. Iya sih. Semarang. Biasanya ini sih atas bawah doang. Ya, enggak ini beda gedung. Oh, beda gedung. Tapi masih satu kawasan aja. Tuh, cuman di Kelungkung ini dia rayon yang lebih kecil memang dari Karangasem, tetapi ada satu keunikan di sana, dia punya wilayah kepulauan. Pernah dengerin nama Nusa Penida? Nusa Penida sih pernah sih, Pak. Nah, Nusa Penida itu ada 3 Kayaknya Nusa. Pulau satu itu. Satu kan bukannya, Pak? Nusa Penida itu 1 pulau. Iya. Terus sebelahnya lagi ada Nusa Ceningan, Oh. terus ada Nusa Lembongan. 3 pulau ini disebut 3 Nusa. Oh, 3 Nah, itu wilayahnya rayon Kelungkung. Jadi ada yang di darat, ada yang di kepulauan ini. Nah, di kepulauan ini suplainya adalah dari genset diesel. Oh, oke. Gitu. Jadi Bapak punya ini juga ya, Jadi pengalaman juga ya untuk- satu-satunya rayon di Bali yang ngurusin pembangkit. Iya. Iya. Kelungkung itu. Gitu. Ya, jadi Nah, di Bapak situ- ini punya pengalaman itu ya. Ya kita kan nggak tahu ya. Waktu itu saya juga kenapa sih kok saya digeser ke Kelungkung gitu ya. Padahal kalau ke sana itu naik boot setengah jam, ombaknya gini gitu ya. Anak saya pernah sajak ke sana juga, satu itu sih, nomor 2 itu pernah sajak. Gitu. Itu enggak waktu Pak Ade di sana itu udah berapa anaknya, Pak? Udah 3. Udah 3. Udah Oh, 3. jadi di Bali itu udah 3 ya, Pak ya? Di Bali udah 3, semua made in Bali mas. Oh, semua itu di Bali. Oh, nggak ada made in yang pulau selanjutnya ya? Pulau selanjutnya nggak ada. Gitu ya. Setahun saya di Kelungkung, tahun ngurusin pembangkit, terkoneksi sampai ya pembangkit kan banyak ya dari BBM-nya ininya gitu. Sama sana itu ada renewable energy, sana ada kincir angin tuh ada di sana. Di Bali ada. Di itu di Oh, di Pulau Nusa Penida. 3 Nusa tadi ya? Iya. Saya kira cuma ada di Makassar aja itu, Pak. Nah. Makassar ya, Sulawesi pokoknya itu. Nah, di sana ada. Sulawesi itu besar sekali. Ini dia kecil sekali. Oh iya, saya ingat itu dulu kayaknya proyeknya Pak Direktur Regional. Ya, pokoknya Iya, saya ingat. megang itu. Kayaknya cuma satu deh, Pak, itu, Pak. Atau Ada beberapa yang ada beberapa tempat yang diinterkoneksikan gitu. Oh iya. Tapi Iya, saya internet ingat. pakai 20 KP kan. Terus sebelumnya di Karangasem juga ada yang renewable juga, yang PLTS apa? Surya itu. Surya. 1 mega besar juga di sana. Lumayan, Pak. ya. Itu waktu itu punyanya Kementerian SDM lah. Tapi diserahin ke PLN nggak? Enggak. Kita serah terimakan ke koperasi ini apa? Kayak BUMD-nya kota sana, Pemkot. Oh, Pemkapnya lah, Pemkap Karangasemnya. Ya dari tahun Kelungkung ya, udah 2 Ya, tahun setahun di 2014 Kelungkung. ya? Ya, 2015 saya di Oh, Kelungkung. 2015. Nah, di situ mutasi lagi ke balik kandang nih, balik kandang.
Balik kandang Ke jadi ke Bali Selatan lagi. Nah, jadi kayak bocah hilang ya kan. Udah keluar berapa tahun balik lagi ke kandang. Di Bali Selatan Saya jadi apa? asmen konstruksi. Oh kan, lintas ini terus ya, Ya. lintas bagian terus nih. Jadi pengalaman Pak Adi sebenarnya dari transaksi energi, perencanaan, konstruksi ada semua ini. Pindah lagi kan ilmunya, Iya. bah ini pindah lagi ke konstruksi. Ya sudah nggak apa-apa gitu. Yang penting pulang ke rumah kan. Oh iya, jadi Ya. rumahnya di sana Pak. Makanya di Ya? Denpasar. Kalau Iya, dari iya, Bali Selatan kan di Denpasar. Ini kita pulang nggak apa-apa. Di banyak waktu nanti ketemu keluarga. Tapi kalau waktu Bapak di jauh dari rumah itu pulang pergi tiap hari atau weekend aja atau gimana? kalau orang Karangasem saya tahun pertama weekend aja. Weekend aja. Jauh mungkin ya. Jauh 2 jam kan. Oh. Tapi kalau yang pasti Kelungkung itu cuma 1 jam. Dan itu jalan bypass jadi masih bisa kita PP. Oke Pak, next setelah Asman konstruksi berapa tahun di sana? konstruksi hitungan bulan doang. Bulan? Iya. 6 bulan, 3 setengah bulan. tahun. 3 bulan. Wih, Iya. cepat sekali Pak. 3 bulan ada Fit and proper kali. ini, ada yang pensiun ya waktu itu ya. Pokoknya 3 bulan ada fit and proper. Lagi saya masuk ke DM Renus. Oh masih Bali lagi? Masih Pak? di Bali lagi, Masih balik di lagi Bali ke lagi. ini WIT. Kalau di Iya. sini WIT ya, di Bali ya. DM Renus. Itu 2000 berapa tadi? 2015. 2016 lah. saya Oh kesana. 16, DM Renusnya 2016. Ya, gitu ya. Oke. Sampai Oktober. Oktober 2016, Nah, akhir tahun ya. Itu Merauke. Itu langsung Pak, fit and proper pasti. Fit and proper saya justru waktu di manajer rayon. Oh gitu. Jadi pas di manajer rayon Kelungkung itu saya dipanggil ke pusat Iya. untuk fit and proper manajer area. Hmm. Setahun setelahnya itu baru dapat pengumuman untuk Merauke. Merauke jauh Pak. Gimana perasaannya Pak itu Pak? Ya udah. Jalannya emang Kaget tugas juga ya. di ujung kan Merauke yang mana Terus lagi gitu. keluarga Pak gimana itu waktu? Ya itu ada cerita juga harus meyakinkan keluarga supaya mau ikut kan. Jadi ya seperti itu diskusi sama istri gimana kita ikut semua boyangan atau enggak ya. Ini diskusi, gimana kesepakatan semua ikut boyangan gitu. Tapi anak selesaikan dulu sekolahnya. Gitu ya. Jadi Bapak terbang dulu ya? Terbang dulu Oke. sampai akhir tahun tuh. Baru begitu tahun ajaran baru mereka saya bawa. Jadi saya survei sekolah, survei segala macamnya. Bahkan sebelum kesana pun dari kenalan kakak ipar ya, guru, saya guru, kenalan guru nih, channel guru. Itu ada di Merauke, dia keliling kota, videoin. Dia videoin tuh kotanya, kasih ke istri saya, oh ini kota Merauke. Ah nggak desa-desa amat lah gitu. Ya, iya kalau kota Pak. Ya, Tapi kotanya kalau bisa pinggirnya banget. baru. Kan yang itu syuting kan Iya. ya. Jadi istri saya ya nggak apa-apa gitu. Untung aja itu di syuting kan. Coba syuting yang di ujung gunung ya kan. Nggak mau nanti ke sana. Akhirnya kita pindah ke sana. Ya 2006 2007 lah dengan Iya. anak istri saya di sana. Oh 2006 saya sendiri. 2006 akhir ya. Seperti biasa. Kalau manajer baru datang kan ini apa? Ada kejutan-kejutan gitu ya. Waktu itu kejutan saya di sana BBM habis. Stok BBM itu hanya bisa 1 hari. Terus gangguan pembangkit masih banyak. Oh, jadi BBM untuk ini ya diesel Pak ya? Ini Iya. Apa namanya pembangkit Diesel. diesel itu ya? Jadi disitulah baru saya menyadari ketika pertama kan ke tempat SK kenapa harus Merauke gitu kan. Dulu kan kenapa harus di Kelungkung gitu ya. Nah ternyata yang nggak kita duga-duga itu Kelungkung itu ternyata menjadi modal saya untuk ke Merauke. Iya itu tadi. Gitu. Yang kita nggak tahu gitu. Kalau dulu saya misalnya menolak ke Kelungkung nggak akan punya pengalaman untuk menghandle diesel. Pembangkit diesel tadi. Iya. Sana kayak ternak dieselnya banyak gitu. Banyak. 40 biji ada. Itu satu gedung Satu atau gedung. beda? Satu Satu gedung. gedung? Satu. 1, 2, 3 ya dalam satu wilayah lah tuh. Di Iya. belakang rumah dinas saya. Jadi anak-anak udah terbiasa dengan suara bising sebenarnya. Jadi kalau anak saya teriak-teriak itu mereka udah terbiasa bahwa gitu kalau gitu nggak teriak di sana gitu. Oke, teriak aja nggak kedengeran juga gitu. Oh jadi rumah dinasnya di PLTD itu ya? Iya. Oh, Gitu. pantes sih berisi banget tuh, Iya. berisik banget pasti ya. Di bunyi ini belakang tuh udah bunyi mesin. Iya. Nah, tapi kenanya gitu kalau di PLTD, istri saya udah tahu itu kalau ada trip penyulang gitu ya, apalagi blackout itu, istri saya tahu juga bunyinya kan
Nah itu tahu ya. Wih mati. Gitu. Karena kebiasaan tiap hari. Iya, dengerin gitu tiap hari kan. Tahu. Jadi itu udah tahu itu berarti apa gangguan. Iya. Kalau listrik rumah mati, nah itu blackout berarti. Jadi PR saya pertama sana adalah ngurangin blackout sama BBM. Terus dilanjut Pak Daniel ya, Pak Daniel udah masuk ke PE-nya ya. Itu setelah itu Pak Adi berapa tahun di Merauke Pak? Saya satu tahun setengah lah. Satu tahun setengah, lumayan Pak ya. Ya, tahun setengah. Terus pindah ke Itu masih memperbaiki yang basic-basic lah di sana. Iya. Basic aja banyak gangguan pembangkit, gangguan penyulang itu basic-basic aja biar pelanggannya nggak banyak komplain dulu gitu ya. Listriknya nyala dulu gitu. wah dari Merauke Pak? Nah dari Merauke 2019 kaget juga sih 2019 iya, 2018 Pak. Ke Banten Selatan. Banten Selatan, oh iya. Nah, ini kaget juga sebenarnya. Saya ketemu saya. Itu kaget juga sebenarnya itu. Langsung ke Jawa, alhamdulillah aja langsung. Jadi kalau pas pindahnya Merauke kita tunggu dulu. Siapin dulu di Merauke baru keluarga pindah. Begitu dapat SK ke Banten Selatan, nggak usah nunggu langsung berangkat. Gitu. Cepet-cepet aja. Cepet-cepetan gitu, cepet-cepetan. Survei sekolah dulu. Saya sih masih ingat saya. Oh iya masih ingat saya nyiapin mobil buat bapak. Iya. Terus sementara itu di Karawaci kalau nggak salah bapak. Iya. Itu menghadiri perpisahannya Pak Kos itu sama Pak Arif atau apa bareng-bareng lah teman-teman di situ ya. Iya. Nah, di Karawaci. Habis itu langsung nyari sekolah. Nah, jadi emang kesini aja dulu nyari sekolah kangen ya. Itu kalau yang pas di Jawa ya di Banten Selatan ya. Kalau di Merauke dulu cari dulu baru keluarga pindah. Kalau pas ini cepat-cepat jadi gitu. Pindah gitu. Tapi nggak nunggu sekolah soalnya kan Nggak gimana kasihan istri di sana itu pasti Iya. pikirannya Pak. Karena ya biaya, jarak dan segala macamnya dari pertimbangan. Nah, jadi kalaupun mesti saya berangkat sendiri juga ada kesulitan Iya, karena karena tiga orang belum kopernya kan gitu. Betul. Pengalaman di pas ke Merauke kan kita juga berangkatnya kan malam-malam ya dari Makassar tuh anak udah ngantuk-ngantuk itu kalau nggak digendong satu udah nggak bisa ngapain istri saya itu. Orang anak jam 12 jam 3 malam harus jalan gitu. Iya, terus di Banten Selatan ya, setahun ya Pak ya itu? Itu setahun ya? Setahun setengah ya? Betul. Saya pindah, Pak Di pindah ke sini ke Cikokol akhirnya Pak ya? Mas Tegar narik saya kayaknya. Kebalik nih, saya ditarik Pak Adi, maksudnya ditarik dulu ke sini, baru Pak Adi ke sini. Pindah ke Cikokol, dapat keluarga baru Cikokol. Padahal udah nyaman saya di Rangkas itu sebenarnya. Emang tempatnya sih nggak rame sih Iya. Pak, enak sih. Rutinitasnya enak. Iya, emang cepet ke mana-mana cepet Pak. Tetangganya enak juga itu dapat rumah yang itu ya. Cariin di situ, ini enak juga. Ya memang kehidupan di kabupaten sama kota beda sih Pak, kan kota agak individualistis lah. Masuk ke sini ya nggak dapat rumah dinas kan. Rumah dinasnya penuh lah sini ya. Rumah dinas penuh, akhirnya saya 3 hari itu nyari dapat di Banjarwijaya. Jadi saya punya waktu pindah ke Cikokol itu hanya 3 hari untuk ngurus rumah, ngurus sekolah. Karena waktu itu berbarengan sama kenaikan kelas. Oh iya benar. Ya. Jadi di Rangkas sudah keterima itu harus saya cabut lagi untuk nyari sekolah di sini gitu. Itu saya 3 hari nyari ini langsung aktif di sini. Balik lagi ke sana gitu. Perintahnya harus aktif gitu kan udah kosong di Cikokol gitu kan. Ya sudah Oke, Pak. jalankan amanahnya. Next question Pak ya. Achievement apa yang pernah Bapak raih nih selama di PLN? Entah ikut inovasi atau Kalau di PLN bahasa Inggris? di Bali banyak kan dulu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya. Meskipun nggak masuk 1, 2, 3 ya, tapi paling nggak final round kita masuk lah gitu ya. Modal nekat aja itu mas sebenarnya, ya kan? Modal nekat aja. Iya, emang harus gitu sih Pak. Modal nekat, disuruh OJT ikut gitu kan. Hikmahnya apa? Di situ teman saya OJT ada hikmahnya. Teman saya OJT itu dia dapat ikut IO ini bareng sama kita, tapi satu beda tim. Iya. Karena dia mungkin bagus bahasa Inggrisnya, dia langsung juara. SK-nya langsung ke kampungnya mas. Ya itu IO. Karena pas di final kan sama direksi ya, jadi tinggal menyampaikan apa ininya. Jadi saya dari IO itu beberapa kali dapat wisata gratis itu, Thailand, Malaysia gitu. Mantap. Singapura. Tapi sendirian nggak sama keluarga Pak? Enggak ya, sama timnya. Sama timnya. Nah, istri saya mah di rumah aja. Kasih oleh-olehnya aja Pak ya, sama cerita ya. Sama cerita gitu ya. Gitu. Nah, terus apa lagi ya?
Selain Inggris, ya inovasi ada, tapi kalau di Bali di level-level apa Bali itu kayak champion produk ya. Kayak kita lokal dulu lah, lokal dipilihin, kalau sudah bagus baru naik ke atas gitu. Sempat sampai Semarang tapi ya itu nggak lolos juga. Nah, mentok-mentok di bawah penyisian gitu. Tapi paling enggak kita ikut lah dalam semangat membelajar tadi ya. Iya. Inovasi, Ada pengalamannya juga, pengalaman Pak. kita dapat berbicara di depan umum, Iya, itu penting itu di sebenarnya, situ iya. dapatnya gitu. Kesini menjadi manajer ya, tugas kita lebih banyak mendorong yang muda-muda ini, teman-teman ini yang semangatnya muda ini didorong terus gitu. Ya memang level masing-masing orang beda ya, level adaptasinya, tinggal tingkat kesabaran kita gitu. Kalau kita nggak sabaran, ya akhirnya kita sendiri yang ngerjain gitu. Nah ini pengalaman saya dulu waktu pertama kali di Ryan gitu, saya nggak terlalu sabar gitu. Jadi akhirnya ya saya kerjain sendiri, ya bagus, tapi begitu kitanya nggak ada, dia akan hilang gitu. Karena bukan orang di situ yang kita maintain ya, tapi diri kita hanya karena nggak sabarnya ya gitu. Ya, sekarang harus sabar dan supaya berkembangnya bareng gitu, tumbuhnya bareng. Oke, kita masuk ke apa ya? Bukan tema ya. Acara selanjutnya ya. Wah, kayak ada ini aja. Sesi selanjutnya. Iya, sorry. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Itu namanya sih rapid test ya. Ini tadi harus pilih jawaban secara cepat. Wah, ini yang ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Enggak, tenang aja, Pak. Oke, pertanyaan pertama. Pilih futsal atau main PES? Main PES. Oke, sekarang main PES. Pilih ayam geprek atau ayam bakar? Bakar. Pilih makan yang pedas atau makan durian? Yang pedas. Pak Dini nggak suka makan durian, guys. Pilihan sulit. Oke, ini pilih Pati atau Tangerang? Pati lah. Pati ya, semua ingin balik ke kampung halaman, Pak ya. Oke, pilih liburan ke pantai atau jalan-jalan ke mall? Pantai. Jadi suka alam, Pak ya. Pantai. Terus pilih kemeja batik celana bahan atau polo shirt tapi celana jeans. Sekarang celana jeans lah. Celana jeans jadi kasual, Pak ya. Iya. Oke. Terus pilih punya integritas tapi nggak ada temen atau banyak temen tapi tidak berintegritas. Ya, integritas dulu dong. Integritas, ya. tapi nggak apa-apa. Kita cari nanti. Oke. Cari yang sama-sama punya integritas gitu, Pak ya. Tetap kita cari. Ini pertanyaan terakhir. Pilih karir bagus tapi jauh keluarga atau deket keluarga tapi karir biasa aja? Dua-duanya. Nggak bisa, Pak. Karir bagus, tetap keluarga gitu. Itu Pak semua pengen, Pak. Nggak bisa, salah satu, Pak. Gimana, Pak? Jadi pilihannya Nggak bisa. Harus satu, Pak. Pilih yang mana? Jadi karir. Karir tapi Kenapa karir lebih penting? Karir tapi keluarga kita menyesuaikan. Karena kalau kita udah dapat karir nih, keluarga nanti bisa kita bawa. Kita sesuaikan keluarga kita untuk mengikuti karir kita. Jadi keluarga itu udah supporting untuk karir kita gitu. Ya. Tapi cuma tujuan akhirnya untuk keluarga gitu ya. Kalau kita udah keluarga dulu, misalnya keluarga nggak bisa pindah nih, kemudian nggak mau gitu, akhirnya kesempatanmu terbuang, lepas gitu ya. Ambil kesempatannya, keluarga kita ya kita sesuaikan. Ayo, apa yang mau disesuaikan nih? Istrinya diajak komunikasi supaya mau pindah ya, anaknya diajak komunikasi juga supaya bisa berteman dengan semua orang gitu ya, supaya ketika pindah ya nyaman aja. Jadi ya emang sih Bapak selalu bawa keluarga ya kemanapun Bapak kerja kan. Dan Bali, Papua, kemudian Banten Selatan dan Tangerang ya. Tangerang. Bawa Oke, terus. Pak. Jadi nggak pernah jauh kalau gitu, Pak. Iya. Kecuali ini yang dimaksud keluarga ente kan? Iya, makanya keluarga siapa ada, Pak? Ini kakek nenek gitu kan. Enggak, maksudnya keluarga. Enggak kita. Ini nanti ya penting itu nanti ketika kita sebagai bakti kita kepada orang tua kan harus tetap jalan gitu ya. Oh iya, itu juga Gitu. Oke, Pak. Bentar, ini ada lagi pertanyaan nih. Siapa tokoh yang menginspirasi Pak Adi dalam kehidupan sehari-hari? Terserah mau di PLN atau luar PLN atau luar negeri pun nggak apa-apa. Tokoh yang menginspirasi Bapak. Yang menginspirasi ya.
inspirasi dalam apa nih kehidupan sehari-hari, kerja atau apa nih, banyak nih sisinya. Biasanya kita ambil nggak semua satu sosok itu enggak gitu. Ya satu apalah, misalkan paling menginspirasi. Ketika saya diberikan amanah untuk jabatan di PLN ya, yang paling saya ingat itu ada suatu ceramah dulu tentang kisahnya Umar bin Khattab ya. Itu yang paling saya ini kan sangat hati-hati sekali jaga amanah itu. Jadi Umar bin Khattab itu dia panutan untuk membedakan mana yang menjadi hak dia sebagai pemimpin dan hak dia sebagai manusia pribadi gitu ya. Artinya gini, fasilitas yang diberikan oleh negara gitu ya, atau waktu dia memimpin ya negara itu, jika fasilitas itu tidak ada pengembalian untuk negara, misalnya untuk kepentingan pribadi dia, tidak ada tujuan untuk negara, itu tidak dipakai oleh dia. Contoh misalnya ketika anaknya memanggil dia, Pak, saya mau diskusi gitu ya. Anaknya nih, dia sedang membaca pakai lilin. Nah, Umar bin Khattab ini tanya kepada anaknya kembali, ini urusan pribadi, keluarga atau urusan negara? Gitu kan? Dia tanya sama anaknya gitu. Ini urusan pribadi. Umar bin Khattab mematikan lilinnya. Karena lilin yang dia pakai itu kan di meja kerja dia nih, itu lilin fasilitas dari negara. Nah, sekecil itulah yang saya sampai sekarang saya coba untuk hati-hati sekali memisahkan antara hak-hak yang harus saya terima gitu ya dengan yang memang harusnya nggak boleh saya terima gitu. Jadi contohnya ya, contoh sederhana mungkin Mas Tegar udah pernah waktu di Banten Selatan ya, mobil dinas misalnya gitu ya, mobil dinas nih misalnya nih, meskipun di sana kalau saya bilang saya perlu 5 mobil dinas, masih Mas siapkan gitu ya. Saya siapkan Pak. Pasti disiapkan. Pasti gitu Pak, ya. perintah manajer kan. Pasti disiapkan gitu. Saya mau ada tamu ini, keluarga saya mau datang ini 5, saya udah siapkan gitu. Tapi kemarin kan ke sana, walaupun satu mobil dinas dipakai, saya pasti bawa mobil pribadi saya. Iya. Gitu. Iya, saya Pak. Ya. Saya tahu Pak Adi gitu. Karena hak saya cuma satu sebenarnya. Gitu. Hak saya cuma satu. Masuk juga ketika Ibu PI ya. Kalau Ibu PI, saya kemarin bilang hanya satu. Kalau misalnya butuh 2, ya saya harus keluarkan mobil pribadi saya sendiri gitu. Kan di Rangkas kan sering saya jalan pakai mobil pribadi karena tanpa supir lagi. Drivernya ini antar Ibu PI. Ya kan, driver jatah cuma satu iya. Ya. Nah, kecuali kalau memang jatah dari aturannya 2 gitu ya. Itu contoh kecilnya aja. Makanya saya pengen teman-teman juga selalu ngingetin ya. Yang paling susah jadi atasan itu atau yang amanah, menjadi amanah ini adalah kalau teman-temannya nggak mau ngingetin atau sungkan. Pasti sungkan sih Pak. Sungkannya ini yang akhirnya menjadikan saya ini ya, kalau saya nggak ingetin sama keluarga, nggak ingetin ya tambah jadi gitu kalau bahasa Jawanya ya, semuanya mau diiniin gitu. Karena saya kalau apapun mesti dikasih. Pasti Pak. Pasti dikasih. Ya, pasti dikasih. Misalnya sekarang saya minta nih, sekarang rumah dinas itu kosong ya, pasti ada isi gitu. Ya kan? Iya pasti. Iya pasti. Bapak minta Pak pasti. Iya, padahal mungkin itu bukan haknya. Iya. Gitu, karena saya sudah dapat uang pengganti perubahannya. Nah, itu kecil-kecil, tapi kalau misalnya kita bisa saling jaga, itu jadi salah satu pembelajaran buat saya bahwa menjaga amanah itu sangat sulit sekali. Gitu. Ya sama kayak ini ya, Ibu PI nggak pernah dapat jatah dari uang kas kayak tahun-tahun sebelum-sebelumnya sih Pak. Kalau dari itu zaman pagi saya di Merauke udah saya kasih tahu, Mas. Jadi organisasinya berangkat dari ADRT. Istri saya juga belajar Ibu PI waktu mulai belajar itu di Merauke itu. Karena kita sendirian. GM-nya kan jauh ya, di Jayapura, itu perjalanan pesawat kan nggak mungkin juga. Jadi kita ngatur sendiri di sana. Ini ada ART, dibaca bareng-bareng, tuh nggak ada anggaran kan? Dari ini udah jelas. Ya sudah, gimana caranya Ibu PI itu produktif? Nggak apa-apa. Misalnya dapat penghasilan dari PLN, tapi ada kerjanya gitu.
Ya misalnya ngurus dikonsumsi kan dia kerja, ya ibu-ibunya guyup aja gitu, seneng aja lihat ibu-ibunya guyup kan, masain, apalagi bapaknya juga ada di situ, tambah semangat gitu, yang masakin istrinya sendiri gitu kan. Tapi kita bayar, raker yang nyediain snack segala macamnya, ya mereka gitu. Tapi guyupnya aja yang sebenarnya dari itu guyupnya aja. Kebersamaannya Pak, karena ya kan kita merantau semua, jadi keluarga besar ya kita teman-teman yang di kantor itu Pak ya. Dan itu dengan tidak tadi, ya kalau kita ngomongnya kan, kalau kita langsung belak-belakan nggak boleh kan nggak enak gitu ya. Saya bilangnya ya ini supaya guyup ini, karena tujuannya supaya nggak ini gitu, supaya nggak dapat dari ini, dapat penghasilan sendiri. Kak sekarang juga sama kan di Cikokol. Sama Pak. Makan siang, makan pagi tiap hari Rabu. 15.000 ya, 15.000 kan lupa. Kalau di BTS dulu ini sembako. Paket sembako. Untung nggak ada di sini. Lumayan harga sembako. Iya. Kalau di sana modalnya dukungannya kuat. Iya. Mas Isan, makasih ya. Mas Isan. Dukungannya kuat. Dukungan ketua koperasi. Koperasi ya. Di sini nggak ada. Udah pindah ke Serpong. Oke, pertanyaan terakhir. Bentar Pak ya. Paling berat nih pertanyaan kayak nih. Nih, bagaimana Pak Adi menanggapi masalah sekarang banyak pegawai milenial yang tentunya berbeda dengan zaman dulu? Apa pesan yang bisa Bapak share? Milenial ini, ya milenial zaman dulu sama saya juga milenial sebenarnya ini. Jadi waktu ke waktu kan kita juga harus terus belajar gitu ya. Intinya gini, kita tetap harus, yang utama kuncinya kita harus tetap menghormati senior-senior kita. Ya, teman-teman milenial ini saya dikhawatirkan ketika mereka tetap dengan kemilenialnya, apa ya, dia seolah dengan dunianya sendiri gitu ya, suka main game mojo ya, ketemu orang ya just say hello enggak gitu ya, langsung pencet gitu aja. Kalau zaman dulu kan kita selamat pagi Pak, dulu itu bapak-bapak senior kita seneng gitu. Nah, hargailah mereka seperti itu ya. Karena ada ilmu-ilmu yang tidak terlek di buku ya, yang masih bisa kita ambil dari senior-senior kita ini gitu. Bahkan ini cenderung efektif untuk di lapangan, untuk praktik di lapangannya gitu ya. Teknik negosiasi, teknik menjatuhkan sih, meluluhkan konsumen ya, yang marah-marah gitu ya. Nah itu di teman-teman bapak senior ini ada semua gitu. Tinggal kita mau menghormati beliau, merendahkan diri sedikit untuk mengambil ilmunya. Terus kita combine dengan tingkat keingintahuan gitu ya dari seorang milenial gitu ya. Milenial kan pengintahuannya tinggi sekali. Cuman kalau ingin tahunya hanya cari di Google, cari di buku, ya, yang touch itu eksplisitnya yang di bapak-bapak senior ini nggak dapat, sayang juga gitu. Ada itu ada ilmu singkat, ilmu simple yang bisa kita peroleh juga. Karena pengalaman hidup itu nggak bisa umur kita kan nggak bisa melampaui yang dia gitu ya, pengalaman hidupnya beliau gitu ya. Nah itu yang harus kita ambil sebenarnya. Jadi kita sebagai milenial nanti bisa lebih bijaksana kalau sudah mendengar cerita beliau itu, kita jadi lebih wise, lebih bijaksana, lebih bisa menghargai sesama, ya, lebih bisa menghormati, ya. Ya menurut saya itu sih yang menurut saya di level generasi ini yang gapnya dengan generasi sebelumnya harus kita dekatkan di sisi itunya, di sisi komunikasi. Dan tadi komunikasi itu kalau kita nggak bisa menghargai beliau, komunikasi nggak akan terjalin. Nah ini akan gapnya tambah jauh nih, komunikasi gap generasi ini. Nah, ini sayang sekali kalau itu jadi di PLN. Jadi generasi muda tetap hormati bapak senior dan kuras ilmunya gitu. Oke, terakhir pesan-pesan untuk teman-teman Pak, kira-kira teman-teman muda Cikokol ya? Ya Cikokol atau semua lah, seluruh PLN ya. Teman-teman ya. Untuk teman-teman di PLN, mari kita yang pertama, kita harus tetap menjaga integritas ya Pak ya. Itu yang pertama dan nomor satu Pak ya. Nomor satu itu integritas ya, integritas. Karena itu adalah fondasi
yang bisa membuat diri kita nanti menjadi orang-orang yang profesional ya. Tetap belajar ya. Jangan kendor gitu ya. Belajar itu setiap hari. Belajar tidak hanya dari buku, belajar bisa dari kehidupan yang sudah dilalui orang-orang sekitar kita. ATM tidak perlu malu Mas, ambil terus modifikasi itu hal yang lumrah dan itu lebih cepat. Karena kalau kita belajar dari nol lagi itu butuh waktu. Iya. Ya. Ini kita lihat pengalaman orang lain, terus apa yang bisa kita modifikasi di situ, kita kejalankan untuk diri kita. Tuh ya, tetap belajar. Ya ATM modifikasi itu termasuk inovasinya itu ada di modifikasi tadi, itu inovasinya. Jadi jangan demikian inovasi itu suatu yang rumit, enggak. Ya, inovasi itu hal simpel bisa aja, ya. Inovasi. Jadi modifikasi apa yang sudah dikerjakan di tempat lain itu termasuk juga bisa dikatakan sebagai inovasi. Karena kita sesuaikan dengan kebudayaan di sini atau diri kita, gitu ya. Kira-kira itu Mas. Oke. Ya. Oke, mungkin seru juga yang ngobrol sama manajer kita satu ini, Pak Adi Fitriatmodjo. Ya kemungkinan beliau nanti untuk podcast selanjutnya beliau akan jadi host pengganti saya pastinya. Waduh. Dan mungkin teman-teman ya siap-siap aja ya diundang di meja ini untuk mungkin nanti beda ruangan ya Pak ya mungkin ya Pak. Kita ini karena dadakan jadi kita set seadanya Pak ya. Oke, sampai di sini saja bincang-bincang kita dengan Pak Adi yang seru sekali. Dan teman-teman jangan lupa saksikan terus On Call on the Air with Cikokol. Dan yang nantinya hostnya adalah Pak Adi Fitriatmodjo sendiri. Dan nanti yang diundang adalah teman-teman semuanya. Dan ditunggu saja ya. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih Pak Adi, terima kasih banyak. Oke.